Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da amma ba'du. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا صدق الله العظيم. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di waktu yang singkat ini menjelang salat fardu zuhur, tidak ada kata yang paling indah kita ucapkan selain puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah kesempatan kita terakhir di sisa-sisa Ramadan ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan kesehatan. Namun di antara kesempatan yang Allah berikan kepada kita, dalam arti bentuk syukur kita ini perlu diaplikasikan kepada kehidupan kita. Terkadang banyak manusia itu, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baru dia merasa akan syukurnya, akan nikmatnya terhadap apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya ketika nikmat itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh sederhana, kalau kita baru kita merasakan nikmatnya mata kalau kita sudah berumur 60, 70 bahkan lebih. Apabila mata kita sudah mulai merabun, sudah susah untuk membaca, maka baru terasa kita nikmatnya mata yang Allah berikan kepada kita. Begitu juga dengan kaki kita. Alhamdulillah bapak-bapak, ibu-ibu sini sehat semua sehingga bisa melangkahkan kaki ke masjid ini. Akan tetapi banyak saudara kita yang sudah Allah susah untuk berjalan, sudah Allah cabut nikmat kakinya. Bahkan saudara kita juga banyak yang di kursi roda, wa iyazubillah, maka baru terasa nikmatnya kaki ini. Begitu juga dengan telinga kita dan seluruh anggota badan kita. Kalau sudah dicabut nikmat itu oleh Allah Subhanahu wa taala, baru terasa itu nikmat anggota badan kita. Nah, untuk itu selagi kesempatan kesehatan yang Allah berikan kepada kita, mari kita sama-sama semaksimal mungkin untuk anggota badan kita ini, aktivitas kita ini kita gunakan untuk mencari pahala dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jangan sebaliknya. Jangan kesempatan badan kita ini, kaki kita ini, mata kita, telinga kita, kita gunakan kesempatan itu untuk mencari murka Allah Subhanahu wa taala atau dosa yang kita lakukan dengan anggota badan kita. Salawat dan salam tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan zuhur yang singkat ini kita ambil tema yaitu mulia dengan Al-Quran. Para ulama telah menyimpulkan bahwasanya aktivitas yang paling berharga di bulan puasa ini, di bulan Ramadan, selain kita juga menahan lapar diri dari segala yang membatalkan puasa, aktivitas yang paling tinggi itu, zikir yang paling tinggi itu tidak ada lain, tidak ada bukan kecuali qiraatul Quran. Bukan kita menafikan zikir-zikir yang lain, tidak, bagus juga. Akan tetapi yang paling tinggi itu qiraatul Quran, membaca Al-Quran.
Makanya ulama-ulama terdahulu apabila sudah menyambut bulan suci Ramadan, sudah berada di bulan suci Ramadan, itu aktivitas dia bersama Al-Quran semakin meningkat. Bahkan kita dibaca riwayat itu Imam Syafi'i ada mengatakan 30 kali khatam Al-Quran, ada juga yang mengatakan 60 kali khatam Al-Quran. Berarti satu hari dia mengkhatamkan satu Al-Quran atau dua Al-Quran. Subhanallah. Jadi kalau kita umpamakan aktivitas orang dahulu, ulama terdahulu dengan Al-Quran, macam kita sekarang berkontraksi dengan HP kita. Kita kan sebentar-sebentar melihat HP. Masuk WhatsApp, lihat HP. Masuk pesan, lihat HP. Begitulah aktivitas ulama terdahulu dengan Al-Quran. Sama persisnya beraktivitas dia dengan HP-nya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian di Masjid Darul Amal ini, jangan sampai kita yang tidak ada khatam Al-Quran di bulan puasa ini. Walaupun hanya sekali. Kalau dapat minimal mungkin sekali kita khatam Al-Quran. Oh Ustaz, nggak cukup sekali Ustaz. Dua kali lebih bagus. 3 kali lebih bagus. Semakin banyak, semakin bagus. Semakin besar pahala diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan sampai kita nggak ada yang khatam Al-Quran di bulan puasa ini. Minimal sekali. Kenapa begitu? Karena yang pertama, otomatis Allah muliakan kita dengan Al-Quran. Apa contohnya? Ketika Al-Quran itu turun, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, turun di bulan puasa, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kami turunkan Al-Qur'an di bulan puasa, di bulan Ramadan. Soal kapan waktunya terjadi perselisihan banyak ulama. Akan tetapi ketika Al-Qur'an ini diletakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke Lauhul Mahfuz, ke Baitul Izzah langit pertama, itu yang mengambil alih, yang mengambil kerja itu adalah malaikat Jibril yang dipilih langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk disampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika malaikat Jibril dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, secara otomatis, secara langsung menjadi malaikat yang mulia di sisi Allah di antara malaikat yang lainnya. Menjadi Sayyidul Malaikah, panglimanya malaikat. Jadi yang tertinggi itu malaikat Jibril, baru malaikat yang lain derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena ambil alihnya menyampaikan Al-Quran adalah malaikat Jibril untuk disampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diberikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya tentunya menjadi nabi yang sangat mulia, khatimul anbiya, penutup dari segala nabi. Tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada nabi setelah Nabi Muhammad itu dijamin itu nabi palsu itu. Menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan membukakan pintu surga sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalamnya. Bahkan menjadi umat yang termulia. Karena apa? Karena yang dipimpin langsung oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya dengan membawa Al-Qur'an. Tidak hanya nabi, tidak hanya malaikat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Inna anzalna Qur'anan 'Arabiyyan la'allakum tattaqun." Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu di negeri Arab, Mekah dan Madinah. Dan tempatnya turunnya Al-Quran, Mekah dan Madinah menjadi mulia karena turunnya Al-Quran. Makanya Nabi Muhammad SAW, Rasul kita, menjamin 2 kota suci yang tidak akan pernah dimasuki oleh Dajjal, Mekah dan Madinah. Tidak akan pernah dimasuki oleh Ya'juj dan Ma'juj, Mekah dan Madinah.
karena menjadi tempat suci yang mana turunnya Al-Quran. Nah, jadi kalau Al-Quran ini turun di Panam, mungkin Panam menjadi mulia, mungkin Panam menjadi sesuatu yang Allah lindungi, tapi itu mustahil. Oke, setelah itu ketika Nabi menjadi mulia, ketika malaikat menjadi mulia, ketika Nabi Muhammad SAW melihat dan tempatnya juga menjadi mulia. Makanya saya katakan sekarang, tidak ada halangan kita untuk tidak menjadi mulia kalau kita bersama Al-Quran. Tidak ada solusi kita untuk menjadi hamba yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yakni kita dengan bersama Al-Quran. Jadi kalau orang jauh dengan Al-Quran, jarang baca Al-Quran, jarang mengkajinya, jarang menggali mentadabburinya, jangan harap menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah SAW perintahkan, nawwir buyutakum bi qiraatil Quran. Terangi rumah kamu dengan membaca Al-Quran. Ajak istri kita, ajak anak kita, ajak menantu kita untuk lantunkan Al-Quran. Untuk lantunkan Al-Quran. Kenapa? Karena Allah jamin. Selain itu Allah berikan ketentraman. Inna anzalna sakinata fi qulubil mu'minin. Allah berikan ketentraman, sakinah fi qulubil mu'minin, di hati orang yang mukmin. Tentu hati orang yang mukmin sering membaca Al-Quran. Liyazdadu imanan ma'a imanihim. Kemudian Allah tambah iman mereka di atas iman mereka. Allah tambah iman mereka. Jadi kenapa sekarang banyak rumah tangga yang berselisih, bercerai, bertikai, itu dijamin jarang membaca Al-Quran di dalam rumah tangga itu. Tapi kalau seandainya setengah juz dibacakan suami, disimak oleh istri, setengah juz disimak lagi oleh suami, anak menyimaknya dengan membaca Al-Quran, itu Allah jamin akan Allah berikan ketenangan, ketentraman di hati mereka. Karena tidak ada zikir yang paling baik di bulan puasa ini yang lebih tinggi daripada membaca Al-Quran. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita tekadkan kuat untuk sering membaca Al-Quran, membaca, jangan pernah bosan. Jangan pernah bosan, lawankan hati kita. Jadi kalau orang kalau sudah sering membaca Al-Quran, itu otomatis secara langsung mengalir, air matanya mengalir. Walaupun kita tidak mengetahui maknanya, tapi karena keasikan, itulah kalamullah, itulah mukjizat yang Allah berikan kepada kita. Makanya inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami menurunkan az-zikra, Al-Quran, wa inna lahu lahafizun, dan kami juga yang akan menjaganya. Hafizun di situ isim fa'il. Isim fa'il di situ bukan hanya saja Allah menjaga tulisan Al-Quran, tetapi Allah jaga orang yang menjaga Al-Quran. Allah akan jaga kehidupannya. Allah akan jaga rumah tangganya. Hafizun, kami sendiri yang akan menjaganya. Karena menjaga Al-Quran. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan karena kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.